Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala nabihil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamta lana innaka antal jawadul karim. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa mengikuti kajian lanjutan terkait dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang sekarang pada episode ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang akad salam. Ya, pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan perbedaan akad murabahah, jual beli murabahah dengan jual beli salam. Di mana salam ini adalah jual beli dengan pemesanan dan pembayaran dilakukan di muka di awal, ya. Jadi kita pesan barang, kemudian untuk mengadakan pemesanan atas barang itu kita membayar di muka di awal secara keseluruhan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan syarat penjual dan pemesan, kemudian juga ada ijab qabul serta barang yang dijual harus seperti apa. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan syarat yang keempat, yaitu harga pembayaran. Ya, di mana dalam harga pembayaran ini harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat, namun tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang, ya. Karena kalau dalam bentuk pembebasan hutang berarti terkait jual beli utang dengan hutang. Nah, di mana harus diketahui jumlah dan bentuknya. Kalau kita jual beli, oke, saya pesan jeruk Medan, Pak, dengan spesifikasi jeruk Medannya seperti ini, yang besarnya seperti ini, gitu. Nah, sehingga dengan pemesanan barang spesifikasinya jelas, kriterianya jelas, kualitas dan kuantitas barangnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Dengan pesanan tersebut akan muncul harganya. Berapa harga dari barang yang kita pesan itu? Kita sepakati secara bersama, oke, kalau nanti pesanan jeruk Medan ini seharga sekian, ya, sekilonya sekian atau satu petiknya sekian, kita sepakati dengan penjual. Nah, uangnya juga harus ditentukan, jual beli dalam bentuk rupiah kah atau dengan mata uang asing kah. Nah, ini harus jelas mata uang yang kita pakai dalam transaksi jual beli salam ini. Kemudian harga dalam pembayaran di dalam akad salam ini dibayarkan pada saat akad disepakati. Nah, jadi jelas pembayaran itu dilakukan di muka, bukan di belakang. Ya. Oke, saya pesan tapi nanti bayarnya di belakang, ya. Nah, ini bukan kriteria dari akad salam. Akad salam setelah barang jelas kriterianya seperti apa, speknya bagaimana, yang diminta kualitasnya seperti apa, setelah itu semua jelas dan harganya disepakati, maka pembayaran dilakukan di muka, tidak boleh di belakang. Nah, ini karena masuk dalam kriteria akad salam, maka pembayaran dilakukan di muka. Ya. Nah, yang kelima, kita masuk ke syarat yang kelima, yaitu syarat lainnya adalah penjual harus mampu, ya, menyerahkan barang kepada pemesan tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Ya. Jadi ini sangat bahaya kalau kita pesan barang ternyata tidak sesuai yang dipesan. Nah, ini banyak terjadi sekali pada saat ini, orang memesan barang lewat jual beli online, ya, tapi ketika datang barang itu tidak sesuai dengan pesanan yang diiklankan. Nah, hati-hati kepada para pedagang, ya, karena salah satu kelebihan para pedagang yang memiliki keutamaan adalah pedagang yang jujur dalam melakukan transaksi jual belinya. Nah, kalau kita mengiklankan sesuatu, kemudian ada yang pesan, ya, ada yang beli,
ternyata ketika dikirimkan, di delivery, barang yang kita kita kirimkan tidak sesuai dengan yang dipesan oleh para customer kita, oleh para pembeli kita. Nah, ini hati-hati ya. Bisa jadi masuk dalam kriteria penipuan nantinya ya. Penipuan itu sangat tidak layak di dalam transaksi yang kita lakukan ya. Syarat lain yang kedua adalah penjual bertanggung jawab atas segala risiko pada barang pesanan ya sampai barang diterima oleh pemesan. Selama barang itu dalam perjalanan, maka risiko kerusakan, kehilangan ya barang tersebut tuh menjadi tanggung jawab si penjual. Nah, ini ada cerita yang terjadi ya, di mana ketika seorang penjual mengirim barang dagangannya lewat ekspedisi, ya, ini kejadian juga nih di lapangan ya, kejadian ketika petugas petugas kurirnya itu mengantarkan kiriman orang lain ke dalam gang, dia simpen motornya di depan gang yang kecil itu, ya. Ketika dia kembali, barangnya semua hilang itu. Nah, barang yang tadinya itu titipan para penjual untuk disampaikan kepada pembeli ternyata hilang. Nah, maka dalam kondisi seperti ini penjual dan juga pemilik ekspedisi harus bertanggung jawab terhadap barang yang belum sampai kepada pemesannya. Syarat lain adalah jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Nah, ini ketika di awal sudah disanggupi, oke, nanti saya pesan jeruk Medan, ternyata di lapangan adanya jeruk Medan yang speknya lebih tinggi gitu, dengan kualitas yang lebih bagus, maka penjual menyerahkan barang dengan kualitas jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh minta tambahan harga kepada saya sebagai pemesan ya. Nah, jika barang yang diserahkan berkualitas lebih rendah namun pembeli atau pemesan rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga. Ini juga demikian sebaliknya. Kalau ternyata barang yang diserahkan itu berkualitas lebih rendah, lebih jelek barangnya, tapi saya sebagai pembeli atau pemesan rela menerimanya, maka tidak boleh menuntut adanya diskon. Sebagaimana juga berlaku pada penjual. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati, namun penjual tidak boleh menuntut tambahan harga atas hal itu. Ya. Kalau ada penjual ketika dapat barangnya lebih bagus, ya, kemudian juga kualitasnya lebih baik, dan delivery-nya, pengiriman barangnya bisa lebih cepat, maka ini boleh dilakukan dan tidak boleh menuntut atas tambahan-tambahan biaya ya, kalau memang tidak boleh menuntut untuk menaikkan dan meminta tambahan atas hal tersebut. Nah, jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada saat penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli pemesan tidak rela menerimanya, maka pembeli atau pemesan memiliki hak untuk membatalkan akad dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang ada. Nah, ini kan terkait dengan transaksi ya, dengan transaksi jual beli, bisa jadi barang yang dipesan nggak ada, bisa jadi emang barangnya lagi kosong, bukan musimnya gitu. Nah, pada saat bukan musimnya, maka si penjual tidak bisa menyediakan apa yang kita pesan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka dibuka ruangnya khiyar, dibuka yang namanya option. Apakah akan membatalkan transaksi tersebut ya, atau menunggu sampai nanti barangnya ada. Nah, ini keleluasaan di dalam akad salam. Kalau memang karena sudah lewat jauh dari waktunya minta dibatalkan, maka uangnya harus dikembalikan. Atau bisa jadi oke, nggak apa-apa, saya nunggu aja sampai barangnya ada gitu. Nah, ini keluasaan kita di dalam hak khiyar, hak memilih option apakah bisa melanjutkan atau tidak transaksi yang kita lakukan. Ya. Syarat yang keenam adalah
diperbolehkan melakukan akad salam paralel dengan syarat akad salam kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad salam pertama. Boleh jadi si penjual itu untuk pengadaannya pesan lagi kepada pihak lain, maka hal itu diperbolehkan. Ketika penjual pertama tidak dapat menyediakan barang, kemudian dia mencari kepada pihak lain, maka itu diperbolehkan penyediaan barang itu dilakukan oleh pihak lain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan episode kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang terkait dengan keuntungan jual beli salam bagi si pembeli atau si pemesan maupun bagi si penjual itu sendiri. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua dan menjadi guidance, menjadi petunjuk ya, solusi bagi kita dalam melakukan transaksi bermuamalah dengan sesama manusia, baik itu kaum muslimin maupun yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.